Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi yang diciptakan oleh masyarakat untuk menutupi kesepian, sampai hari itu tiba ketika tubuh saya berubah menjadi omega dalam dunia yang asing ini. Tiba-tiba aroma manis yang keluar dari pori-pori kulit saya membuat alpa paling kuat di Jakarta tergila-gila, tapi itu juga memicu pengkhianatan yang hampir menghancurkan jiwa saya. Apakah ini kutukan atau berkah, ketika hati yang saya kira beku mulai meleleh di tengah badai emosi yang tak terkendali? Saya bangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh, napas terengah-engah seperti baru saja lari dari mimpi buruk. Tapi ini bukan mimpi. Saya berada di sebuah kamar sederhana di pinggiran Jakarta, dengan bau amis Sungai Ciliwung yang menyusup lewat jendela terbuka. Apa yang terjadi, gumam saya dalam hati, sementara tangan saya menyentuh leher yang terasa panas. Aroma itu. Aroma manis seperti campuran melati dan madu yang memenuhi ruangan. Saya ingat semuanya sekarang. Saya bukan lagi manusia biasa dari dunia saya yang lama. Saya telah transmigrasi, melintas ke dunia ini, menjadi omega, makhluk yang feromonenya bisa mengendalikan alpha. Di dunia asal saya hanyalah seorang pemuda biasa bernama Arkan, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah KI kecil di Bandung. Hidup saya datar, tanpa drama besar, hanya kesepian yang kadang menyelinap di malam hari. Tapi semalam, setelah kecelakaan mobil yang samar-samar saya ingat, saya terbangun di tubuh ini. Tubuh seorang pemuda bernama Rama, seorang omega miskin yang tinggal di kampung kumuh Jakarta. Dunia ini mirip Indonesia saya, tapi dengan sistem abo, alpha yang dominan, beta yang netral, dan omega seperti saya yang lemah tapi memiliki kekuatan aroma untuk memikat. Saya berdiri di depan cermin retak, memandang wajah yang mirip saya tapi lebih halus, dengan mata yang lebih dalam. Ini gila, pikir saya. Bagaimana saya bisa bertahan? Saya tahu dari ingatan Rama yang tersisa, omega sering dieksploitasi, terutama oleh alpha kaya. Dan alpha itu, namanya Dimas, pemimpin keluarga bisnis besar di ibu kota, orang yang Rama pernah temui sekali di pasar malam. Aroma Rama pernah membuat Dimas terganggu, tapi Rama menolaknya karena trauma masa lalu. Kini saya di tubuh ini dan aroma itu mulai bangkit lagi. Saya keluar rumah, langkah gontai menyusuri gang sempit yang penuh pedagang kaki lima. Bau gorengan dan asap knalpot bercampur dengan feromone saya yang semakin kuat. Kenapa harus seperti ini, tanya saya pada diri sendiri. Saya tak ingin terlibat dengan siapapun, apalagi alpha. Tapi takdir sepertinya punya rencana lain. Saat saya berbelok di sudut jalan, seorang pria tinggi tegap menghadang saya. Matanya tajam, seperti elang yang siap menerkam. Itu Dimas. Kamu. Aroma itu lagi, katanya dengan suara rendah, tapi ada getar di sana yang membuat hati saya berdegup kencang. Saya mundur selangkah, tapi dia mendekat. Jangan dekati saya, bentak saya, suara saya gemetar. Di dalam hati, konflik bergolak. Bagian dari Rama membenci Dimas karena pernah dikhianati oleh alpha lain, tapi bagian saya yang baru merasakan tarikan aneh ini. Aroma saya seolah memanggilnya, dan saya bisa merasakan bagaimana feromone omega bekerja seperti jaring tak terlihat. Dimas menggelengkan kepala, seolah berjuang melawan dirinya sendiri. Aku tak bisa menahan diri. Sejak pertama kali mencium aromamu di pasar itu, aku tak bisa lupakan. Kami berbicara di pinggir jalan, di bawah pohon mangga yang daunnya bergoyang ditiup angin. Dimas menceritakan tentang dirinya, anak konglomerat yang lelah dengan dunia bisnis penuh intrik, mencari sesuatu yang nyata. Saya mendengarkan, tapi dalam hati saya berperang. Apakah ini cinta atau hanya insting biologis, pikir saya. Saya tak ingin menjadi korban, tapi aroma ini. Saya mulai belajar mengendalikannya. Malam itu, saya mencoba di kamar sendirian, membiarkan feromone mengalir lebih kuat, membayangkan bagaimana menggunakannya untuk melindungi diri.
Keesokan harinya, saya bertemu Dimas lagi di sebuah warung kopi kecil. Dia datang dengan mobil mewahnya, tapi berpakaian sederhana untuk menyamar. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Rama," katanya, matanya penuh rasa ingin tahu. Saya ragu, tapi duduk di depannya. Kami bicara tentang Jakarta, tentang mimpi-mimpi yang hancur karena kemiskinan, tentang bagaimana Omega seperti saya sering dipandang rendah. Di dalam hati, saya merasa marah. "Kenapa Alpa seperti kamu selalu menganggap kami lemah?" tanya saya tajam. Dimas terdiam, lalu mengaku bahwa dia pernah menyakiti Omega lain karena tekanan keluarga. "Aku menyesal," katanya, suaranya parau. Saat itu, saya merasakan celah di hatinya, dan tanpa sadar, saya melepaskan aroma rayuan lebih kuat. Dia tersentak, matanya membesar. "Apa yang kamu lakukan?" gumamnya. Saya tersenyum tipis. "Hanya memastikan kamu mendengarkan. Ini awal dari permainan saya. Saya akan menggunakan aroma ini untuk mengikatnya, bukan karena cinta, tapi untuk bertahan hidup." Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin dekat. Dimas sering datang ke kampung saya, membawa makanan atau membantu tetangga. Tapi di balik itu, saya merasakan konflik dalam diri. "Apakah aku memanfaatkannya?" tanya saya pada cermin setiap malam. Aroma Omega memang kuat, tapi hati saya mulai goyah. Dimas bukan monster, dia punya luka sendiri, dari ayahnya yang otoriter yang memaksanya menikah dengan beta kaya untuk bisnis. Suatu sore saat kami berjalan di taman kota, Dimas memegang tangan saya. "Aku merasa aman bersamamu," katanya lembut. Hati saya bergetar. Ini bukan hanya aroma, ada sesuatu yang nyata. Tapi kemudian teleponnya berdering. Wajahnya berubah. "Aku harus pergi," katanya buru-buru. Saya curiga, tapi diam malam itu, saya mengikuti insting, menggunakan aroma untuk melacaknya, seperti yang saya pelajari dari ingatan Rama. Saya menemukannya di sebuah restoran mewah, bersama seorang wanita cantik. Hati saya hancur. Pengkhianatan, pikir saya, air mata mengalir. Saya konfrontasi dia keesokan paginya. "Siapa dia?" tanya saya dengan suara bergetar. Dimas terkejut. "Itu tunangan bisnis ayahku. Aku tak cinta padanya." Tapi saya tak percaya. Konflik meledak. Saya melepaskan aroma penuh amarah, membuatnya kesakitan. "Kamu pikir aku boneka yang bisa kamu mainkan?" bentak saya. Dia jatuh berlutut, memohon maaf. Saat itu, saya sadar kekuatan aroma ini berbahaya. Saya mundur, meninggalkannya di sana, hati penuh kebencian dan cinta yang campur aduk. Saya lari dari Dimas, menyusuri jalanan Jakarta yang ramai, tapi di dalam hati badai semakin mengamuk. "Kenapa aku merasa seperti ini?" tanya saya pada diri sendiri, sementara aroma saya masih meninggalkan jejak yang membuat orang-orang di sekitar melirik aneh. Saya kembali ke rumah kecil saya, mengunci pintu, dan menangis dalam diam. Pengkhianatan itu seperti pisau yang menusuk dalam, mengingatkan saya pada trauma Rama. Dulu, Rama pernah ditinggalkan oleh Alpa pertama karena alasan bisnis serupa. Kini, saya yang menanggungnya. Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran saya berputar-putar. Apakah aku salah menggunakan aroma ini? Aroma rayuan yang saya lepaskan untuk mengikat Dimas kini seperti rantai yang juga mengikat saya sendiri. Saya ingat saat pertama kali belajar mengendalikannya, di kamar gelap, saya berkonsentrasi, merasakan aliran hangat dari dalam dada, seperti api yang bisa saya arahkan. Tapi sekarang itu terasa seperti kutukan. Saya tak ingin menjadi monster, tapi dunia ini memaksa saya. Pagi harinya, Dimas datang lagi, wajahnya pucat seperti tak tidur semalaman. "Rama, dengarkan aku," pintanya di depan pintu. Saya buka sedikit, tapi hati saya keras. "Pergi," kata saya dingin. Tapi dia tak menyerah. Dia ceritakan semuanya, tunangan itu dipaksakan ayahnya untuk menggabungkan perusahaan.
Aku tak ingin itu. Aku ingin kamu. Suaranya penuh keputusasaan. Saya ragu. Di dalam konflik bergolak lebih hebat. Bagian dari saya ingin percaya, tapi luka lama-lama berteriak hati-hati. Kami akhirnya bicara di dalam rumah. Dimas duduk di lantai, kepala tertunduk. Aku tahu aroma omegamu kuat, tapi apa yang kurasakan bukan karena itu saja. Saya tertawa pahit. Bagaimana aku tahu? Kamu alfa, kalian selalu mendominasi. Dialog kami penuh ketegangan, seperti dua jiwa yang saling tarik-menarik tapi takut terluka. Saya akui dalam hati, saya mulai jatuh cinta padanya, bukan karena insting, tapi karena kelembutannya yang tersembunyi. Hari-hari berikutnya, Dimas berusaha membuktikan. Dia putuskan pertunangan itu meski ayahnya marah besar. Saya dengar dari teman-temannya yang datang ke kampung bagaimana Dimas berdebat hebat di rumah mewahnya di Menteng. Dia memilihmu, kata seorang teman. Hati saya meleleh sedikit tapi ketakutan tetap ada. Apa jika aroma ini hilang, dia akan pergi, pikir saya setiap malam, memeluk bantal sambil menahan tangis. Suatu hari, kami pergi ke pantai di Anyer, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di sana, di bawah matahari terbenam, Dimas pegang tangan saya lagi. Aku cinta kamu, Rama. Bukan karena aroma, tapi karena jiwamu. Kata-katanya seperti obat, tapi juga racun. Saya balas pegangannya, tapi dalam hati, saya rencanakan sesuatu. Saya akan tingkatkan aroma rayuan untuk menguji dia, melihat apakah cintanya tahan. Malam di hotel sederhana, saya lepaskan feromone lebih kuat dari sebelumnya. Dimas tersentak, matanya gelap. Rama, hentikan, katanya dengan suara bergetar. Tapi saya tak berhenti. Ini ujian, kata saya. Dia berjuang mundur ke sudut kamar. Aku tak ingin seperti ini. Cinta bukan paksaan. Saat itu, saya sadar kesalahan saya. Saya hentikan dan kami berpelukan dalam diam, air mata campur aduk. Konflik dalam diri saya semakin dalam, saya takut kehilangan kendali atas aroma ini. Kembali ke Jakarta, masalah baru muncul. Ayah Dimas, seorang pengusaha kejam, tahu tentang kami. Dia kirim orang untuk mengancam saya. Tinggalkan anakku atau kau akan hilang dari peta, kata seorang preman di gang rumah saya. Hati saya ketakutan tapi juga marah. Aku tak akan mundur, pikir saya. Saya gunakan aroma untuk melindungi diri, membuat preman itu mundur dengan kepala pusing. Dimas datang malam itu marah pada ayahnya. Aku akan lawan dia, katanya. Tapi saya lihat keraguan di matanya. Apa kamu siap kehilangan segalanya, tanya saya. Dialog kami penuh drama, suara naik turun seperti ombak. Saya akui, cinta ini mulai menyiksa. Setiap malam, saya bergumul dengan pikiran, apakah aku layak untuknya? Atau aku hanya beban? Akhirnya, pengkhianatan datang dari arah tak terduga. Teman Dimas yang saya percaya, ternyata bekerja untuk ayahnya. Dia bocorkan rahasia aroma saya, membuat ayah Dimas rencanakan untuk menetralisir saya dengan obat penekan feromone. Saya tahu saat Dimas ceritakan dengan wajah pucat. Makan aku, Rama. Aku tak tahu. Hati saya hancur lagi, tapi kali ini lebih dalam. Kenapa selalu begini, jerit saya dalam hati. Saya putuskan pergi, meninggalkan catatan, aroma ini tak bisa mengikat selamanya. Selamat tinggal. Saya lari ke Bandung, ke tempat yang mirip asal saya, mencoba lupakan. Tapi di sana, kesepian semakin menekan. Setiap hari, saya bertanya pada diri, apakah cinta ini nyata, atau hanya ilusi yang saya ciptakan. Kesepian di Bandung seperti racun yang meresap pelan, membuat setiap napas terasa berat. Saya tinggal di sebuah kos-kosan kecil, bekerja sebagai pelayan di warung makan, mencoba lupakan Jakarta dan Dimas. Tapi setiap malam, bayangannya muncul, membuat hati saya perih.
Kenapa aku tak bisa lepas? Tanya saya pada bintang-bintang di langit. Aroma saya kini saya tekan habis-habisan, tak ingin menarik perhatian siapapun. Tapi itu membuat tubuh saya lemah, seperti kehilangan bagian dari jiwa. Pikiran saya penuh konflik. Saya ingat bagaimana saya gunakan aroma untuk mengikat Dimas, tapi sekarang saya sadar itu seperti pedang bermata dua. Aku telah menjadi seperti mereka yang kubenci, gumam saya. Trauma Rama bercampur dengan pengalaman saya, dikhianati lagi dan lagi. Saya mulai menulis diari, menuangkan emosi yang bergolak. Cinta seharusnya bebas, bukan rantai. Suatu hari, saya bertemu seorang betatua di warung yang ceritakan tentang dunia abo di Indonesia. Banyak omega seperti kamu yang berjuang, katanya. Itu membuat saya berpikir, apakah aku harus kembali? Tapi ketakutan lebih kuat. Saya bayangkan jika Dimas sudah move on, menikah dengan yang lain. Pikiran itu seperti api yang membakar dada. Lalu, Dimas muncul. Dia datang ke Bandung, wajahnya kurus, mata merah seperti tak tidur berhari-hari. Rama, aku cari kamu kemana-mana, katanya di depan kos saya. Hati saya berdegup kencang, campur antara senang dan marah. Kenapa kamu datang? Bukankah ayahmu sudah menang, bentak saya. Dia jatuh berlutut di tanah berdebu. Aku lawan dia. Aku tinggalkan semuanya untukmu. Dialog kami di kamar kos penuh air mata. Dimas ceritakan bagaimana dia putus hubungan dengan ayahnya, kehilangan warisan tapi bebas. Aku tak butuh aromamu untuk mencintaimu, katanya, suaranya penuh keyakinan. Saya menangis, memeluknya. Tapi di dalam, keraguan masih ada. Bagaimana jika ini sementara, pikir saya. Kami habiskan hari-hari di Bandung membangun ulang hubungan. Dimas kerja serabutan seperti saya. Kami bicara tentang mimpi, membuka usaha kecil, hidup sederhana. Tapi aroma saya mulai tak terkendali lagi karena emosi yang memuncak. Suatu malam saat kami duduk di balkon, aroma rayuan keluar tanpa sengaja. Dimas tersenyum. Aku suka aromamu, tapi aku cinta kamu lebih dari itu. Konflik dalam diri saya semakin hebat. Saya takut jika ayah Dimas balas dendam. Dan benar, ancaman datang. Surat anonim tiba mengancam akan sebarkan rahasia abo kami ke media. Ini akhirnya, pikir saya, hati hancur. Saya konfrontasi Dimas. Ini karena aku. Pergi saja. Tapi dia pegang saya erat. Kita hadapi bersama. Kami kembali ke Jakarta siap berperang. Di sana ayah Dimas tunggu dengan jebakan. Dia undang kami ke rumahnya berpura-pura damai. Tapi saya curiga. Saat makan malam, minuman saya terasa aneh. Obat penekan sadar saya terlambat. Aroma saya hilang, tubuh lemah. Ayah Dimas tertawa. Sekarang lihat apakah anakku masih mau kamu. Dimas marah, berdiri membela saya. Aku cinta dia bukan karena aroma. Jeritnya. Pertengkaran meledak, ayah dan anak saling bentak. Saya duduk lemah, tapi hati penuh haru. Ini bukti, pikir saya. Tapi pengkhianatan lebih dalam, teman Dimas yang dulu, ternyata masih bekerja untuk ayahnya, dan dia yang racuni minuman saya. Dimas usir ayahnya dari hidupnya selamanya. Kami keluar dari rumah itu, tangan saling genggam. Tapi obat membuat saya sakit berhari-hari. Di rumah kecil kami, Dimas rawat saya dengan penuh kasih. Makan aku, katanya berulang. Saya pegang wajahnya. Aku yang minta maaf, karena pernah ragu. Pemulihan lambat, tapi emosi semakin dalam. Saya renungkan perjalanan ini, dari transmigrasi, menggunakan aroma untuk mengikat, hingga belajar bahwa cinta sejati tak butuh paksaan. Aku telah berubah, pikir saya. Tapi badai belum berakhir. Ayah Dimas tak menyerah, kirim orang untuk pisahkan kami lagi.
Suatu malam preman serang rumah kami. Dimas lawan mereka tapi kalah jumlah. Saya meski lemah coba gunakan sisa aroma. Tapi tak cukup. Kami lari tapi Dimas terluka. Di rumah sakit saya duduk di sampingnya menangis. "Jangan tinggalkan aku," bisik saya. Saat itu hati saya penuh penyesalan, semua ini karena aku mulai dengan rayuan palsu. Di rumah sakit yang bau obat, saya duduk memegang tangan Dimas yang dingin, air mata tak henti mengalir. "Kenapa harus seperti ini?" jerit hati saya, penuh penyesalan yang menggerogoti jiwa. Luka Dimas parah, tulang retak karena pukulan preman ayahnya. Dokter bilang dia akan sembuh, tapi melihat dia terbaring lemah membuat saya hancur. "Ini salahku," pikir saya berulang. Aroma rayuan yang saya gunakan di awal, kini seperti kutukan yang kembali menghantui. Malam-malam di bangku rumah sakit, saya tak tidur. Pikiran saya penuh kilas balik saat pertama transmigrasi, saat saya lepaskan aroma untuk mengikatnya, saat pengkhianatan pertama. Aku telah memainkan api dan sekarang kami terbakar. Konflik dalam diri semakin menyiksa. Saya ingin lari lagi, tapi cinta ini terlalu dalam. "Apakah aku pantas bahagia?" tanya saya pada Tuhan dalam doa diam. Dimas bangun keesokan paginya, tersenyum lemah. "Rama, jangan menangis," katanya, suaranya parau. Saya peluk dia pelan, tapi hati penuh badai. "Ayahmu tak akan berhenti," kata saya. Dia pegang tangan saya erat. "Kita lapor polisi." Aku tak takut lagi. Dialog kami penuh emosi, suara gemetar seperti akan pecah. "Saya akui, aku takut kehilanganmu karena kesalahanku. Kami putuskan melawan." Dimas hubungi pengacara, kumpulkan bukti ancaman ayahnya. Saya bantu meski tubuh masih lemah dari obat penekan. Di kantor pengacara, saya ceritakan semuanya, termasuk sistem ABO yang sering disembunyikan masyarakat. Pengacara, seorang beta bijak, mengangguk. "Ini kasus diskriminasi terhadap Omega. Kita bisa menang." Tapi ayah Dimas gerak cepat. Dia sebarkan rumor di media sosial, bilang Dimas gila karena Omega murahan. Nama saya tersebar, membuat tetangga memandang sinis. "Dasar Omega penggoda," bisik mereka. Hati saya perih, seperti ditusuk jarum. Kenapa masyarakat begini, pikir saya, menangis sendirian di kamar. Dimas marah, tapi dia lindungi saya. "Abaikan mereka," katanya. Tapi di dalam, saya tahu ini ujian terberat. Aroma saya mulai pulih pelan, tapi saya tak gunakan lagi. "Cinta harus murni," tekad saya. Suatu hari, kami bertemu ayah Dimas di pengadilan kecil. Wajahnya dingin, mata penuh kebencian. "Kamu hancurkan anakku," katanya pada saya. Pertengkaran di ruang sidang penuh drama. Dimas bersaksi, "Aku memilih Rama karena cinta, bukan paksaan." Ayahnya balas, "Itu karena aroma omeganya." Saya berdiri, suara gemetar. Aroma itu bagian dari saya, tapi cinta kami lebih dari itu. Hakim mendengarkan dan akhirnya, perintah perlindungan dikeluarkan. Ayah Dimas kalah, tapi dia pergi dengan ancaman diam. Kemenangan itu manis, tapi pahit. Dimas kehilangan segalanya, bisnis, keluarga. Kami pindah ke desa kecil di Jawa Barat, mulai dari nol. Di sana, kami bangun rumah sederhana, kerja di sawah dan toko kecil. Tapi emosi semakin dalam. Setiap malam, saya bergumul dengan rasa bersalah. Aku yang mulai dengan rayuan, aku yang bawa malapetaka. Suatu malam, di bawah bulan purnama, Dimas ajak saya bicara. "Rama, lepaskan bebanmu," katanya lembut. Saya menangis, ceritakan tentang transmigrasi, tentang dunia asal saya. Dia terkejut, tapi peluk saya. "Siapapun kamu, aku cinta yang sekarang." Saat itu hati saya pecah, tapi juga sembuh. Cinta ini nyata, bukan ilusi. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari dalam.
Aroma saya pulih sepenuhnya dan tanpa sengaja menarik alpha lain di desa. Seorang pemuda kuat mendekati saya, tergoda. Dimas lihat dan keraguan muncul di matanya. "Apakah kamu masih gunakan aroma?" tanya dia tajam. Saya panik. "Tidak. Ini tak sengaja." Pertengkaran meledak, suara kami bergema di malam sunyi. Dimas pergi sebentar, meninggalkan saya sendirian dengan air mata. Aku telah kehilangannya, pikir saya, hati hancur total. Saya duduk di teras, merenung sepanjang malam, mempertanyakan segalanya. Cinta ini terlalu rapuh. Tapi pagi harinya, Dimas kembali dengan bunga liar di tangan. "Makan aku. Aku percaya padamu." Kami berpelukan, tapi luka baru terbentuk. Hidup kami terus, tapi dengan bayang-bayang. Saya belajar kendalikan aroma sepenuhnya, gunakan hanya untuk kebaikan, seperti membantu omega lain di desa. Dimas dukung dan kami jadi panutan. Tapi di dalam, emosi saya semakin berat, penuh penyesalan dan harapan yang campur aduk. Apakah ini akhir bahagia atau awal dari badai lain? Hidup di desa seperti mimpi yang rapuh, di mana setiap hembus angin bisa menghancurkannya. Saya dan Dimas bangun rutinitas, pagi kerja di sawah, sore bantu tetangga, malam bicara hati ke hati. Tapi di balik ketenangan itu, badai emosi dalam diri saya semakin ganas. Aku tak pantas ini, pikir saya setiap melihat Dimas tersenyum. Rasa bersalah atas aroma rayuan awal seperti hantu yang tak mau pergi, menggerogoti jiwa saya malam demi malam. Suatu hari, surat dari Jakarta datang. Ayah Dimas sakit parah, minta maaf dan ingin bertemu. Dimas ragu, matanya penuh konflik. Aku tak ingin kembali, katanya. Tapi saya dorong. Pergi, tutup luka lama. Di dalam hati, saya takut jika dia kembali ke dunia lama, tinggalkan saya. Apakah cinta ini cukup kuat? Tanya saya pada diri, air mata menetes diam-diam. Dimas pergi, meninggalkan saya sendirian di desa. Hari-hari tanpa dia seperti neraka. Saya kerja lebih keras, tapi pikiran tak henti berputar. Bagaimana jika ayahnya manipulasi lagi? Omega lain di desa yang saya bantu, ceritakan pengalaman mereka. Alpha selalu kembali ke akar, kata salah satu. Kata itu seperti pisau, membuat hati saya berdarah. Malam-malam saya tak tidur, berjalan di sawah gelap, berteriak dalam hati. Kenapa aku mulai dengan kebohongan aroma? Penyesalan semakin dalam, seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Saya ingat setiap pengkhianatan dari teman, dari ayahnya, dari keraguan Dimas sendiri. Aku lelah, gumam saya. Lalu Dimas kembali, tapi wajahnya berbeda. Ayah minta maaf, tapi dia tawarkan kembali bisnis, katanya. Hati saya jatuh. Kamu mau? Tanya saya, suara bergetar. Dia diam lama, lalu katakan, aku ragu. Saat itu, dunia saya runtuh. Pertengkaran meledak lebih hebat dari sebelumnya. Kamu selalu begini. Kembali ke zona nyaman, jerit saya. Dimas balas, aku lakukan untuk kita. Kita butuh uang. Dialog kami penuh air mata dan jeritan. Saya lari ke hutan kecil di belakang desa, duduk di bawah pohon, menangis terseduh. Ini akhirnya, pikir saya. Aroma saya keluar tak terkendali, penuh kesedihan, membuat binatang sekitar menjauh. Di sana saya renungkan semuanya, transmigrasi, cinta, pengkhianatan. Aku telah mengikatnya, tapi sekarang rantai itu putus. Pagi harinya, Dimas cari saya, wajah penuh penyesalan. Aku tolak tawaran ayah. Aku pilih kamu. Tapi kepercayaan saya retak. Bagaimana aku tahu ini bukan sementara, tanya saya dingin. Kami bicara berjam-jam, membongkar luka masing-masing. Dimas akui, aku pernah ragu karena aroma, tapi sekarang tidak. Saya menangis di pelukannya, tapi hati masih perih. Kami coba perbaiki, tapi ancaman baru datang.
Ayah Dimas, sebelum meninggal, wariskan bisnis ke Dimas dengan syarat, tinggalkan Omega. Surat wasiat itu datang membuat Dimas gelisah. Ini jebakan terakhir, katanya. Saya lihat bagaimana dia bergumul antara cinta dan tanggung jawab. Di dalam saya, emosi memuncak. Biarkan aku pergi, kata saya, meski hati hancur. Dimas tolak. Kita lawan lagi. Kami pergi ke Jakarta hadapi pengacara keluarga. Di sana ayah Dimas sudah tiada, tapi adiknya yang licik ambil alih. Kamu tak layak, katanya pada saya. Pertarungan hukum penuh drama, dengan saksi-saksi yang ungkap rahasia Abo. Saya bersaksi, suara gemetar tapi tegas. Cinta kami bukan komoditas. Kami menang, tapi Dimas kehilangan warisan sepenuhnya. Kembali ke desa, dia jatuh depresi. Aku gagal, katanya. Saya rawat dia, tapi rasa bersalah saya semakin berat. Ini karena aku, pikir saya, menangis diam-diam. Malam itu, saya putuskan, saya akan pergi, biarkan dia bebas. Saya tulis surat perpisahan, aroma rayuan ini telah cukup menyiksa. Selamat tinggal, cintaku. Saya lari ke malam, hati penuh keputusasaan. Tapi Dimas kejar, menemukan saya di stasiun. Jangan pergi, jeritnya. Kami berpelukan di peron, air mata bercampur hujan. Aku tak bisa tanpamu, katanya. Saat itu, emosi meledak, cinta, penyesalan, harapan. Kami kembali, lebih kuat. Saya belajar terima diri sebagai Omega, tanpa bergantung pada aroma. Dimas jadi pendukung hak Omega di desa. Tapi di dalam, luka masih ada, membuat setiap hari penuh perjuangan emosional. Ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi nyata, pikir saya. Hujan deras mengguyur desa, seperti air mata langit yang tak henti, mencerminkan badai dalam jiwa saya. Dimas dan saya duduk di teras, memandang air yang mengalir, tapi hati penuh gejolak yang tak terucap. Apakah ini benar-benar akhir, tanya saya dalam hati, sementara tangan kami saling genggam. Perjuangan kami telah meninggalkan luka yang dalam, dan sekarang, saat semuanya tenang, emosi justru memuncak seperti ombak pasang. Malam-malam berikutnya, mimpi buruk datang. Saya mimpi tentang transmigrasi, tentang aroma yang mengikat Dimas seperti belenggu. Bangun dengan keringat dingin, saya peluk Dimas yang tidur. Makan aku, bisik saya. Dia bangun, mata penuh khawatir. Apa yang salah, tanya dia. Saya ceritakan semuanya lagi, lebih dalam, bagaimana saya gunakan aroma untuk memanipulasi di awal. Aku tak pantas kamu, kata saya, suara pecah. Dialog kami di malam hujan itu penuh air mata. Dimas pegang wajah saya. Aku tahu dari dulu, Rama. Tapi aku memilih tinggal. Tapi saya tak puas. Bagaimana jika tanpa aroma, kamu tak pernah lihat aku? Jerit saya. Dia diam, lalu katakan, aroma itu hanya pintu masuk. Cinta ini tumbuh dari hati. Kata-katanya seperti balsem, tapi juga garam di luka. Konflik terakhir muncul dari dalam desa. Seorang Omega muda datang, minta bantuan. Dia tergoda alpha kejam, mirip cerita saya. Saya bantu, gunakan pengalaman. Tapi alpha itu teman lama Dimas, yang datang dengan dendam. Kamu hancurkan hidupku, katanya pada Dimas. Pertengkaran meledak di lapangan desa, dengan warga menyaksikan. Saya campur, lepaskan aroma untuk tenangkan, tapi itu malah buat situasi buruk. Alpha itu serang saya, bilang saya penggoda. Dimas bela, tapi terluka lagi. Di rumah, saya rawat dia, tapi hati hancur. Ini tak pernah berakhir, pikir saya, menangis terseduh. Dimas pegang saya. Kita kuat bersama. Tapi saya putus asa. Mungkin kita harus pisah, demi kedamaian. Malam itu, saya lari lagi ke bukit di belakang desa. Di sana, di bawah bintang, saya berteriak pada langit. Kenapa aku harus transmigrasi ke sini? Kenapa cinta ini penuh siksa?
Emosi memuncak, air mata tak henti. Aroma saya keluar penuh, campur kesedihan dan cinta. Tiba-tiba Dimas datang basah kuyup. "Jangan tinggalkan aku," pintanya, suara bergetar. Kami berpelukan di hujan membiarkan air cuci luka. "Aku cinta kamu, Rama. Selamanya," katanya. Saya balas, "Aku juga, meski dengan segala kesalahan." Saat itu, saya sadar, cinta kami personel, lahir dari pengkhianatan dan perjuangan, tapi itulah yang membuatnya kuat. Keesokan harinya, desa tenang. Alpa itu pergi setelah Dimas bicara hati ke hati. Kami bantu Omega muda itu jadi keluarga baru. Hidup berlanjut dengan usaha kecil yang berkembang. Saya tak lagi gunakan aroma rayuan untuk mengikat, tapi untuk sembuhkan. Dimas jadi advokat hak abo bicara di seminar kecil. Tahun-tahun berlalu, tapi emosi tetap dalam. Setiap ulang tahun, kami ingat perjalanan dari Jakarta yang kacau ke desa yang damai. "Terima kasih atas aromamu yang membawa kita bertemu," kata Dimas suatu hari. Saya tersenyum, air mata bahagia. "Terima kasih atas cintamu yang tahan uji." Kini di usia tua, kami duduk di teras, memandang cucu angkat kami bermain. Hati saya penuh kedamaian meski luka lama sesekali muncul. Ini akhir personel, pikir saya. Cinta kami bukan dongeng, tapi kisah nyata tentang pengampunan, perjuangan, dan harapan. Di dunia abo Indonesia ini, kami buktikan bahwa Omega dan Alpha bisa setara dalam pelukan cinta yang murni.